Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 4 Pohon Bakat. Terima kasih kepada pemimpin Cici atas hadiahnya. Di tengah suara berderak, cahaya api yang lemah melonjak beberapa kali dan akhirnya padam. Obor yang tertancap di tiang tersembunyi padam. Terowongan tambang yang tersembunyi menjadi gelap, tetapi Luye tidak sepenuhnya kehilangan cahayanya. Masih ada sedikit cahaya redup di matanya di lingkungan yang awalnya gelap melihat mayat terbunuh. Cahaya dingin pada pedang yang dia lemparkan ke samping. Bukan karena terowongan tambang tidak cukup gelap, tapi karena penglihatannya ditingkatkan. Setelah membuka celah spiritualnya, Luye dengan jelas merasakan bahwa beberapa perubahan menakjubkan telah terjadi di tubuhnya. Bahkan tubuhnya, yang lemah karena cedera, memperoleh banyak kekuatan. Haha. Luye tidak bisa menahan tawa liarnya. Tawa itu bergema di lingkungan yang sesak, dia tidak berhenti sampai mempengaruhi lukanya. Menekan kegembiraan di hatinya, dia mengingat apa yang baru saja terjadi. Yang pasti pencerahan mendadaknya terkait dengan pohon bayangan dan biji merah tua yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak, bijinya bukanlah fokusnya adalah nyala api oranye di dalam biji. Pohon bayangan menumbuhkan akar dan menelan api, dan sebagai hasilnya, ia menjadi tercerahkan. Pohon bayangan tidak pernah berubah seperti ini. Seharusnya itu disebabkan oleh rangsangan api oranye. Sepertinya pemikiranku sebelumnya benar. Pohon bayangan ini memang bisa memberikan bantuan yang luar biasa kepadaku, tapi sepanjang waktu, aku belum menemukan cara yang tepat. Setelah menjernihkan pikirannya, dia segera berkonsentrasi. Dia ingin melihat seperti apa pohon bayangan itu sekarang. Bagaimanapun, api oranye dimakan oleh pohon bayangan, dan akan selalu ada beberapa perubahan. Mungkin karena terlalu bersemangat, Luye tidak bisa melihat bayangan pohon meskipun dia berusaha keras untuk berkonsentrasi. Hal ini sering terjadi sebelumnya dan itu karena kurang konsentrasi. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menenangkan diri, dan menunggu lama sebelum mencoba lagi. Kali ini, saya berhasil melihat pohon bayangan. Benar saja, seperti yang dipikirkan Luye, pohon bayangan abu-abu yang semula mengalami beberapa perubahan. Secara umum pohon bayangan masih terlihat seperti itu. Akar yang tumbuh sebelumnya tidak terlihat, namun di dekat bagian bawah tajuk pohon terdapat sehelai daun yang diselimuti api yang menyala-nyala, seolah-olah sedang terbakar. Luye mencoba berkonsentrasi dan melihat ke arah dedaunan yang terbakar, samar-samar melihat pola yang sangat rumit tercetak di dedaunan. Dia berkonsentrasi, mencoba melihat polanya dengan jelas. Perubahan mendadak. Sehelai daun kecil terus membesar di depan matanya, langsung menghalangi pandangannya. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke dalam pikirannya secara tak terkendali. Luye tiba-tiba merasa seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan palu godam, kepalanya terbentur dan pingsan bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia bangun lagi, Luye pusing dan sakit kepala hebat. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memaksa dirinya untuk bangun dan bersandar di dinding batu. Dia mengingat apa yang terjadi sebelum dia koma, tetapi terkejut menemukan bahwa ada banyak informasi di benaknya yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Informasi ini mengakar kuat, seolah-olah itu adalah ingatannya sendiri. Luye menjadi tenang, dengan hati-hati memeriksa kenangan yang seharusnya tidak ada ini, dan dengan cepat mengetahui keseluruhan ceritanya. Itu juga karena pohon bayangan. Pohon bayangan menelan api oranye, dan akibatnya, ada daun tambahan yang terbakar di pohon itu. Ada pola misterius pada daunnya, yang membawa banyak ilmu magis. Ketika Luye memeriksanya dengan cermat, pengetahuan ini dipaksakan ke dalam pikirannya. Tajam. Inilah yang terbawa dalam dedaunan, itulah pola spiritual yang disebut ketajaman. Luye pernah mendengar tentang pola roh, yaitu benda yang mengandung kekuatan misterius dan berkaitan erat dengan kehidupan, latihan, dan pertempuran seorang biksu. Tampaknya ada orang yang mengkhususkan diri dalam mempelajari pola roh, yang disebut ahli pola roh, tetapi umumnya jumlah orang ini sangat sedikit karena tidak mudah untuk mempelajari pola roh. Setelah memahami hal ini, Luye ingin mengerahkan kekuatan spiritual di lubang spiritual. Namun, ia menemukan bahwa kekuatan spiritual di lubang spiritual sangat berat dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Setelah berpikir sejenak, Luye teringat bahwa dia masih berada di bawah selubung medan gaya magnetik Yuan. Seberapa mudahnya memobilisasi kekuatan spiritualnya. Karena alasan inilah manajer yang meninggal di tangannya sebelumnya. Dia berdiri dan terhuyung ke kejauhan, merasakan reaksi kekuatan spiritual di lubang spiritual saat dia berjalan. Dia tidak berhenti sampai dia dapat mengerahkan kekuatan spiritual tersebut. Kekuatan spiritual yang awalnya berat menjadi sangat aktif. Di bawah bantuan Luye, ia bergerak ke dalam tubuh. Kemanapun ia pergi, terasa hangat.
Setelah bermain sejenak, dia teringat pola spiritualnya, dan hampir secara naluriah menuangkan kekuatan spiritual ke telapak tangannya. Meski lewat dalam sekejap, Luye masih bisa melihat dengan jelas. Cahaya itu adalah pola yang sangat rumit dan rumit, persis sama dengan pola pada daun yang terbakar. Apakah ini ketajaman? Luye menunduk dan melihat telapak tangannya. Secara logika, dia baru saja membuka celah spiritualnya dan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan spiritual, apalagi menggunakan kekuatan spiritual untuk membangun pola spiritual. Tapi dia melakukannya dengan sangat mudah, seolah-olah dia telah melalui latihan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya redup muncul di telapak tangan, seperti kunang-kunang besar, dan ada gelombang rasa sakit yang menyengat di telapak tangan, membuat Luye merasa seolah-olah ada banyak jarum yang menusuk dagingnya. Meskipun itu adalah telapak tangan, saat ini terasa sangat tajam. Luye merasa dia bisa membelah batu dengan satu telapak tangan. Dengan pemikiran ini, dia segera menepikan batu seukuran wastafel dari samping. Batu jenis ini bisa dilihat di mana-mana di terowongan tambang dan tidak ada nilainya. Menempatkan batu di depannya, Luye mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya. Batu seukuran wastafel itu retak mengeluarkan suara, dan potongannya rapi. Luye tercengang. Meskipun dia mengira dia bisa membelah batu itu sekarang, dia tidak pernah menyangka akan menimbulkan efek seperti itu. Ini bukan membelah, itu memotong, dan orang yang memotong batu itu hanyalah salah satu tangannya. Dan semua ini hanya karena berkah yang tajam. Pola spiritual ini sepertinya membuat objek yang diberkati menjadi sangat tajam. Dia terkejut ketika melihat seorang biksu dari lembah Xieyue menghancurkan batu dengan satu telapak tangan, tetapi sekarang tampaknya dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan melakukannya dengan lebih baik. Ini tetap saja memotong batu, tetapi bagaimana jika memotong orang? Cahaya mulia di telapak tangan perlahan menghilang setelah memotong batu. Inilah alasan mengapa kekuatan spiritual habis. Pada saat yang sama, Luye merasa seluruh tubuhnya kosong, dan perasaan lemah yang tak terbatas menyelimuti dirinya. Dia patah hati. Saya baru saja terbangun, dan pola spiritual terbentuk di hati saya sejenak. Saya agak melebih-lebihkan kemampuan saya. Ini adalah cerukan yang serius. Luye menekan rasa lelahnya. Jika dia tertidur saat ini, dia tidak tahu apakah dia akan bangun. Dia segera kembali ke tempatnya sebelumnya, mengambil sebotol qi dan pil darah, menuangkan beberapa pil ke dalam mulutnya, mengambil sepotong daging hewan, dan memakannya. Efek dari qi dan pil darah mulai menghilang, secara bertahap memenuhi tubuhnya, dan perasaan lemah perlahan mereda. Bersandar di dinding batu, dia mengumpulkan pikirannya. Setelah pohon bayangan yang telah bersamanya selama lebih dari setahun menelan bola api berwarna oranye, dia membuka celah spiritualnya dan menjadi seorang biksu. Kemudian ketika dia memeriksa pohon bayangan tersebut, dia menemukan sehelai daun yang terbakar, dan dari situlah terbakar daun di dedaunan, dia mendapatkan pola spiritual yang tajam. Melihat pohon bayangan sekarang, Luye tidak bisa menahan perasaan deja vu yang kuat. Setelah merenung sejenak, Luye tiba-tiba menyadari, bukankah ini pohon bakat?